Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan soleha? Semoga semua kalian dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali belajar dari rumah ya anak-anak. Kali ini kita pelajaran tentang pendidikan agama Islam dan budi pekerti untuk kelas 2 sekolah dasar. Sebelum kita mulai, materi kita hari ini adalah sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita mulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa dulu ya anak-anak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kita diberi kemudahan dalam belajar dan ilmu yang bermanfaat. Kita mulai anak-anak baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, setelah kita selesai membaca doa sebelum belajar, marilah kita belajar bersama-sama materi hari ini tentang meneladani sikap jujur Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jujur artinya tidak bohong. Ya anak-anak, jujur itu berkata yang benar dan apa adanya. Orang yang jujur perbuatannya itu lurus, tidak berbohong dan berkata benar. Orang yang jujur dalam bicara tidak menambah atau mengurangi. Nabi Muhammad SAW senantiasa mengingatkan umatnya untuk berkata jujur dan menjauhi dusta. Perilaku jujur juga dicontohkan Nabi Muhammad SAW sejak kecil. Nabi Muhammad SAW selalu jujur baik dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Karena kejujurannya, maka Nabi Muhammad SAW mendapatkan yang namanya gelar Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk berbuat jujur. Berbuat jujur kepada Allah yang pertama, yang kedua jujur kepada diri sendiri, yang ketiga orang tua, keempat jujur kepada guru, dan yang terakhir jujur kepada orang lain. Adapun keuntungan sifat jujur: 1. Disayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapatkan pahala dan surga. 3. Disayang orang tua dan guru. 4. Dipercaya orang lain. 5. Mempunyai banyak teman. Lawan jujur adalah dusta. Dusta artinya bohong. Kita tidak boleh dusta karena akan merugikan diri kita sendiri dan juga orang lain. Kerugian orang berbohong atau dusta: 1. Dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Mendapat dosa dan masuk neraka. 3. Dibenci orang tua dan guru. 4. Tidak dipercaya orang lain. 5. Tidak mempunyai banyak teman. Contoh sikap jujur sesuai keteladanan Rasul pada saat Nabi Muhammad SAW kecil memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur dan juga sebagai pemimpin yang jujur. Dalil yang memerintahkan berlaku jujur ada di dalam Al-Quran
Surah At-Taubah ayat 119 yang artinya, hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Dan di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang artinya, hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawamu kebaikan dan kebaikan itu akan membawamu ke dalam surga. Nah, itu hadis dan dalam Al-Quran sudah menyatakan bahwa kejujuran itu akan membawa kamu ke surga. Baiklah anak-anak, setelah kita belajar bersama dengan melihat dan mendengarkan video ini, jawab pertanyaan berikut ini ya anak-anak. Nah, ada di buku paket halaman 3, ayo berlatih. 1. Nabi Muhammad SAW adalah teladan bagi titik-titik. 2. Nabi Muhammad SAW selalu jujur dalam titik-titik dan titik-titik. 3. Berkat kejujurannya Nabi Muhammad SAW mendapat gelar titik-titik-titik-titik. 4. Anak yang jujur akan titik-titik-titik. 5. Anak yang jujur 5. Anak yang bohong akan titik-titik-titik. Silahkan jawab pertanyaan tersebut. Tulis jawaban Anda pada buku tugas kalian ya anak-anak. Ingat, jadi tugasnya ada 5, ayo berlatih. Mengerjakan tugas ayo berlatih di halaman 3. Ada tugas di halaman 3 juga, paling atas ayo kerjakan. Ingat anak-anak, sebenarnya ini kelompok, tetapi karena ini pandemi kalian buat kelompok di rumah kalian bersama bapak dan ibu, kalau ada kakak ya nak ya, bergabung. Nah, kegiatan ini adalah membuat suatu masalah. Di halaman 3 itu kalian amati gambar ya. Di halaman 3 gambar 1.5, kalian amati gambar tersebut. Apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu? Kalian lihat gambarnya ya. Setelah itu kalian bersama ayah, ibu atau kakak ya mendemonstrasikan tentang masalah gambar tersebut. Nah, setelah kalian mendapatkan masalah gambar tersebut, maka kalian salinlah masalah itu di buku tulis kalian ya. Setelah kalian mengamati dan ceritakan gambar di samping, baru kalian ambil apa dari gambar tersebut. Apabila menemukan barang yang bukan milikmu, apa yang kamu lakukan? Baik anak-anak, setelah kalian mengamati bersama orang tua di rumah, baik ayah ibu, kalau ada kakak juga. Setelah itu apabila kalian tidak paham, silahkan bertanya lewat WA ibu atau japri atau nelpon, silahkan ya anak-anak. Jadi kalian mengamati gambar itu, setelah kalian amati ceritakan gambar di samping. Setelah kalian ceritakan apa yang kamu lakukan apabila menemukan barang yang bukan milikmu. Boleh kalian diskusikan bersama ayah, ibu maupun kakaknya, diskusikan. Kalau sudah mendapatkan apa yang diamati itu, maka kalian salin di buku tugas kalian. Apabila kalian tidak paham, maka kalian boleh bertanya sama ibu. Boleh lewat telepon, boleh lewat WA, japri ke ibu. Anak-anak, kesimpulan dari materi hari ini adalah kejujuran merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Diterapkan dalam kehidupan kita harus mengikuti
kisah dari Nabi Muhammad SAW yang terkenal jujur dalam setiap perkataan dan perbuatannya. Dengan kejujurannya beliau mendapatkan yang namanya gelar Al-Amin, yaitu dapat dipercaya. Sejak kecil Nabi Muhammad SAW memiliki sifat jujur. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, juga sebagai pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad SAW menyuruh kita selalu bersikap jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Nah, anak-anak, jadilah orang yang jujur, karena orang yang jujur akan beruntung, orang yang tidak jujur akan rugi. Supaya kita semangat, ucapkan, aku selalu berkata dan berbuat jujur. 3 kali ya anak-anak. Ayo sama-sama ibu. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Aku selalu berkata dan berbuat jujur. Yes. Nah, ya anak-anak. Nah, kita nyanyikan lagu dulu yuk anak-anak, supaya rileks, tidak capek ya. Nah, ini judulnya Aku Anak Jujur. Nada lagunya pelangi-pelangi. Pasti bisa anak-anak ya. Nah, ikutin ibu ya. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Yes, jadilah anak yang jujur, pasti kalian beruntung. Dan jadilah anak yang jujur, pasti kalian akan masuk surga. Kalau tidak menjadi anak yang jujur, maka kalian akan masuk ke api neraka. Nah, anak-anak, kalian harus ingat bahwa di dalam Al-Quran surat Taubat ayat 119 tentang dalil berlaku jujur, bunyinya yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa akunu ma'as-shadiqin. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Jadi dalam Al-Quran sudah dijelaskan perintah berlaku jujur di dalam surat Taubat ayat 119. Dan hadis Rasulullah SAW bersabda, hendaklah kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga. Nah, anak-anak, kalian sudah menyimak video ibu tadi. Mudah-mudahan kalian terapkanlah kejujuran itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, karena jujur itu pasti kalian beruntung. Karena Nabi Muhammad menyuruh kita selalu bersikap jujur kepada Allah, kepada diri sendiri, kepada orang tua, guru, dan semua orang. Tetapi kebalikannya, apabila kalian suka berbohong, maka 1, dibenci Allah Subhanahu wa Ta'ala, 2, mendapatkan dosa dan masuk neraka, 3, dibenci orang tua dan guru, 4, tidak dipercaya orang lain, 5, tidak mempunyai banyak teman. Nah, anak-anak, nanti kalian sudah punya buku paket, buka halaman 3, kalian kerjakan tugas di rumah. Ayo kerjakan, insya Allah aku bisa, dan ayo berlatih. Nanti tugasnya kalian kirim, kalau sudah selesai japri ke WA ibu ya, tulisannya rapi ya anak-anak. Ingat ya, kalian kerjakan ya, kalian kumpul kalau sudah selesai tugas ini, dan dipoto, dikirim ke japri WA ibu
Nah, anak-anak, mudah-mudahan kalian paham apa penjelasan Ibu. Ibu akhiri dan Ibu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.